Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Putra Pertama 474. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dengan kami channel Putra Pertama 474, edukasi anak-anak muslim. Jadi sebelumnya kami akan memberikan atau istilahnya kita sama-sama mengingat-ingat kembali sebelum kita lanjutkan pelajaran kita. Maka penting untuk diketahui oleh para pengajar, para ustadz dan ustazah yang ada di TPQ maupun di pondok, ataupun ibu-ibu di rumah yang mengajarkan Iqra kepada anak-anaknya. Perlu kita perhatikan, ya, ini petunjuk mengajar jilid. Jadi di sini ada panduan bagi kita supaya kita mudah atau mengajari anak-anak kita. Yang pertama ada sistemnya ada dua, ya, ada tiga. Nah, ini CBSA, cara belajar santri aktif. Kemudian kita baca, guru sebagai penyimak saja, jangan sampai menuntun kecuali hanya memberikan contoh pokok pelajaran. Di sini maksudnya guru atau ustadz itu hanya sekedar menyimak saja, jangan sampai menuntun anak tersebut. Ketika kita contohnya di sini Bismillahirrahmanirrahim, kita hanya mencontohkan mungkin yang ada di baris pertama saja. Ini namanya a, ba. Satu atau dua kali kita ulangi sebagai contoh ada di baris pertama. Kemudian baris berikutnya biarkan anak kita ataupun santri itu sendiri yang akan mengulangnya, membacanya sendiri. Maka jangan sampai kita ikut menuntun ba, nanti santri ikut ba. Nah, jangan seperti itu. Ini sistemnya, kita mencontohkan satu, dua, atau tiga kali saja baris yang awal, kemudian baris berikutnya akan dibaca sendiri oleh santri. Kemudian pripat penyimakan secara seorang demi seorang. Kemudian asistensi, santri yang lebih tinggi jilidnya dapat membantu menyimak santri yang lain. Maksudnya itu pengkaderan. Jadi kita kader santri-santri yang lebih tinggi jilidnya, nanti dia yang akan menyimak daripada teman-temannya, dengan syarat tidak boleh menaikkan atau memindah memindah tingkat daripada halaman. Misalkan ada santri setor satu halaman Iqra satu, nanti dia tidak boleh membantu kita untuk memindah, ataupun dia sendiri santri yang kita suruh untuk menyimak itu untuk memindah daripada tingkatan daripada pelajaran temannya, hanya sekedar menyimak saja. Mengenai judul-judul, guru langsung memberi contoh bacaan. Yang kedua, mengenai judul-judul, guru langsung memberikan contoh bacaannya. Jadi tidak perlu banyak komentar, hanya memberikan contoh. Sama seperti yang tadi, hanya memberikan contoh seperti yang ada di halaman kelima. Contohnya bata. Guru hanya membaca baris awal ini saja, baris berikutnya akan dibaca oleh santri itu sendiri. Lanjutkan. Yang ketiga, sekali huruf dibaca betul, tidak boleh atau jangan diulangi lagi. Maksudnya itu apabila santri sudah betul membacanya ba, a, ba, jangan sampai kita suruh ulang, karena dia sudah betul. Bila santri keliru panjang dalam membaca huruf, panjang pendek dalam membaca huruf, maksudnya, maka guru harus dengan tegas memperingatkan, sebab yang betul dengan pendek-pendek dan membacanya agar diputus-putus bila perlu ditekan. Maksudnya ketika di jilid-jilid yang berikutnya yang ada membahas panjang pendek, maka harus kita
perhatikan dengan betul-betul supaya tidak keliru berkelanjutan. Bila santri keliru membaca huruf, cukup betulkan huruf-huruf yang keliru saja dengan isyarat. Jangan sampai kita membetulkan langsung, supaya anak itu kembali mengingat apa itu, supaya ingatan anak itu bisa berfungsi. Yang keenam, pelajaran 1 ini berisi pengenalan huruf berfathah. Maka sebelum dikuasai benar, jangan naik ke jilid berikutnya. Sedangkan bila kemampuan maksimal tetap belum fasih, maka sementara boleh. Sya lebih diarahkan ke bunyi sya daripada keliru sa. Ini contoh-contoh. Yang ketujuh, bagi santri yang betul belum menguasai pelajaran dan sekiranya mampu berpacu dalam menyelesaikan belajarnya, maka membacanya boleh diloncat-loncatkan, tidak harus utuh halaman. Maksudnya itu boleh kita loncat 1 atau 2 halaman untuk santri yang sudah lancar, supaya bisa lebih cepat selesai. Untuk EBTA sebaiknya ditentukan guru pengujinya. Maka di antara guru-guru yang ada, kita tentukan 1 orang sebagai guru penguji. Demikian sekedar untuk sama-sama kita saling ingatkan petunjuk pengajaran Iqra. Ini perlu kita perhatikan sebagai guru atau pengajar Iqra ini, supaya kita tahu apa atau bagaimana cara mengajar yang baik sesuai tuntutan yang ada di Iqra tersebut. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel kami, bantu terus dengan cara subscribe, like, and share channel kami ke saudara-saudara atau rekan-rekan kita yang lain. Semoga ini menjadi amal kita, bisa menjadi bekal kita sampai akhirnya Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.